perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu didapati kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Baik, terima kasih kepada Dr. Muzaki. Yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan dalam acara pengajian sore ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami menuju acara selanjutnya, yaitu acara inti, tausiah dan ceramah yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Khaliful Rahman dengan moderator Dr. Agus Subagio SPCP Konsultan dengan mengusung topik yang sangat menarik, yaitu merajut rahmat di tengah umat. Kepada Dr. Agus Subagio SPCP Konsultan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para profesor, guru-guru kami semua, teman-teman sejawat dari Departemen Kardiologi, Penyakit Dalam, dan Ilmu Penyakit Paru. Ini adalah acara yang sungguh rutin kita lakukan, hanya saja ada jeda karena ada wabah COVID-19. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa menyelenggarakan walaupun masih online. Kita mulai lagi berkumpul untuk pengajian. Kali ini akan diisi oleh Al-Ustadz Dr. Khalilur Rahman, MHI, dosen Universitas Islam Sunan Ampel, sebagai penulis buku dan banyak lagi prestasi yang beliau sandang. Ini sekaligus adalah gurunya Prof. Yudi. Ustadz Khalil bahwa pengajian kali ini merupakan pengajian yang lebih 40 tahun. Saya masuk ke Surabaya menunggu pendidikan spesialis itu 1 tahun sebelumnya. Tahun 90 itu sudah menjadi follower acara ini. Dan sampai sekarang masih berlangsung. Alhamdulillah kita semua supaya mendapat petunjuk, supaya menjadi dokter yang baik, yang terus berkarya untuk menolong kemanusiaan. Saya tidak panjang lebar, saya sampaikan followernya ini cukup banyak. Mudah-mudahan semakin banyak. Sudah 65 partisipan. Kita mulai aja masuk ke acara yang telah disampaikan oleh MC tadi. Saya serahkan waktu untuk Ustadz Khalil. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbana zidna ilman mubarakan nafi'an warzuqna fahman sha'iban sari'an. Rabbana yassirna wa la tu'assir. Yang saya hormati segenap profesor, segenap guru besar, segenap para dokter dan seluruh jamaah kajian rutin yang katanya tadi sudah 40 tahun berjalan ini sungguh luar biasa. Hari ini insya Allah saya akan membahas tentang tema yang menurut saya sangat penting, terutama kita berada di tengah di dua dunia, ada dunia nyata, ada dunia maya. Terkadang di dunia nyata keadaannya baik-baik saja, tapi terkadang di dunia maya itu perdebatannya sangat luar biasa. Kadang sebaliknya, di dunia maya anteng-anteng saja, ada di dunia nyata yang terjadi perdebatan yang begitu sengit. Oleh karena itu tema kita hari ini yang disodorkan oleh panitia tentang merajut rahmat di tengah umat, terutama jika dikaitkan dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Oke. Ini beberapa
tulisan saya, Bapak Ibu semuanya, ada hukum perkawinan Islam menurut 4 madhab. Ini buku yang baru terbit. Ini 9 buku lainnya yang juga terbit sebelumnya. Oke, saya pertama kali akan membahas tentang masalah rahmat. Rahmat ya. Ada apa sih dengan rahmat? Ternyata kalau kita lihat dari berbagai ayat dan juga hadis Rasulullah SAW, ternyata kita temukan bahwa visi Islam. Jadi mengapa Islam itu dibawa oleh Rasulullah SAW? Ternyata mempunyai visi misi yang sangat penting, yaitu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu, maksudnya kamu ini adalah Nabi Muhammad, melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kehadiran Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi dan juga kehadiran Islam sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah itu menjadi rahmat, menjadi kasih sayang, menjadi kemaslahatan, kemanfaatan bagi semesta alam. Dari sini saja Bapak Ibu bisa kita simpulkan bahwa setiap aturan-aturan keagamaan, setiap tindakan-tindakan seorang muslim harus mencerminkan kata-kata dari rahmat, yaitu kasih sayang. Aturan hukum Islam, aturan tentang akhlak, tentang akidah, tentang apapun itu harus berprinsip pada kasih sayang. Oleh karena itu tidak dibenarkan menerapkan sebuah hukum, sebuah tindakan, tapi bertentangan dengan kasih sayang. Ini sungguh tidak dibenarkan. Bahkan Bapak Ibu nanti di slide-slide sebelumnya saya bahas misalnya karena kasih sayang Allah, misalnya dalam bab puasa. Puasa itu hukum asalnya adalah wajib. Yang namanya wajib jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Itu wajib hukum asalnya. Tapi Allah begitu sayang kepada manusia sehingga ada golongan-golongan tertentu yang diberikan udzur atau alasan dia boleh tidak berpuasa. Misalnya apa? Di Al-Quran disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu, dalam kitab-kitab ulama menjelaskan orang yang tidak mampu itu siapa? Misalnya orang yang sudah sepuh, orang tua renta, sakit-sakitan, tidak mungkin bisa puasa, tidak mungkin bisa mengganti lagi, maka dia diberi keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Ini salah satu cerminan rahmat yang Allah berikan kepada umat manusia. Makanya dalam hukum Islam itu, Bapak Ibu, itu tidak sangat dinamis sekali. Hukum asalnya A, misalnya wajib, itu bisa berubah menjadi tidak wajib, bahkan menjadi haram, itu karena rahmat yang ada dalam hukum Islam itu. Itu prinsip dari agama Islam, bahwa setiap aturan, setiap tindakan harus berprinsip pada rahmat. Nah, untuk mewujudkan ini, ulama merumuskan. Untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, jadi agar rahmat ini bisa terwujud, maka Allah memberikan beberapa aturan-aturan. Misalnya, Allah memberikan aturan yang namanya ad-daruriyah al-khamsah. Artinya apa? Di dalam Al-Quran dan hadis, kalau diteliti lebih dalam, ternyata mengkerucut pada menjaga 5 hal. Jadi agama Islam disyariatkan, hukum-hukum disyariatkan, ternyata untuk menjaga 5 hal. Yang pertama, menjaga agama. Contohnya apa? Diwajibkannya sholat. Andaikan sholat tidak wajib, zakat tidak wajib, haji tidak wajib, tentu agama itu akan musnah di dunia ini. Oleh karena itu, dengan adanya kewajiban sholat, zakat, haji, dan seterusnya, maka agama itu bisa terjaga. Yang kedua, demi mewujudkan rahmat, Allah memberi aturan sedemikian rupa yang tujuannya untuk menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Misalnya apa? Di dalam Al-Quran misalnya ada larangan menyakiti diri sendiri. Misalnya pada Al-Quran, wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Jangan engkau jatuhkan dirimu kepada kehancuran. Kehancuran yang dimaksud adalah bisa melukai diri sendiri, bisa sampai bunuh diri misalnya. Itu sangat dilarang. Membunuh diri itu dilarang, bunuh diri itu dilarang, membunuh orang lain juga dilarang. Bahkan kalau dalam kajian-kajian hukum Islam klasik, orang membunuh hukumnya dibunuh demi menjaga nyawa seseorang. Dalam Al-Quran juga tegas melarang minum minuman keras. Itu sebagai kasih sayang dari Allah untuk menjaga akal manusia.
Allah melarang zina misalnya, wala taqrabuz zina. Mengapa? Karena itu kasih sayang Allah, rahmat dari Allah untuk menjaga keturunan manusia. Allah melarang mencuri misalnya, bahkan bagi pencuri dihukum seberat-beratnya karena itu kasih sayang Allah untuk menjaga harta manusia. Jadi kalau dikaji, kalau dikerucutkan, kalau disimpulkan, aturan-aturan syariat Islam pada intinya akan menjaga 5 hal ini. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Oleh karena itu, tindakan apapun yang bisa membahayakan agama, bisa membahayakan nyawa, bisa membahayakan akal, keturunan, dan harta, maka tindakan tersebut haram dilakukan. Misalnya apa? Ya tadi, melukai orang, membunuh orang, minum minuman keras, itu dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena bertentangan dengan rahmat Allah yang diwujudkan dalam penjagaan terhadap agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, misalnya rahmatan lil alamin itu diwujudkan dalam bentuk menarik kemanfaatan dan menolak kemudorotan atau kemaksadatan. Dan ini banyak sekali, Bapak Ibu. Saya kasih contoh, ini langsung contohnya. Menarik kemanfaatan dan menolak kemudorotan. Misalnya, dalam jual beli. Dalam jual beli, Allah itu memberikan kemudahan seluas-luasnya. Ini merupakan rahmat dari Allah. Allah tidak mengatur dalam Al-Quran dan hadis, tidak mengatur secara spesifik bentuk jual beli seperti apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Di hadis misalnya hanya disebutkan bahwa jual beli yang boleh itu jual beli yang tidak ada penipuan, jual beli yang tidak ada atau jual beli yang jelas barangnya, jual beli yang bisa diserah terimakan. Itu saja yang dijelaskan dalam hadis. Sehingga dalam jual beli dalam bentuk apapun itu, mau jual beli online, mau jual beli saham, mau jual beli apapun, asalkan tidak ada unsur penipuan, asalkan bendanya atau barang yang dijual itu bisa diserah terimakan, maka itu dibolehkan. Manusia, umat Islam boleh berkreasi sedemikian rupa, boleh melakukan apa istilahnya marketing ya, teknik marketing dengan cara digital, dengan cara konvensional, dengan cara apapun itu dibolehkan selama apa? Selama tidak mengandung penipuan, selama tidak mengandung hal-hal yang bisa memberi kemudorotan atau bahaya bagi konsumen. Jadi ini merupakan rahmat dari Allah, memberikan kemudahan dan menolak kerusakan-kerusakan. Misalnya apa? Dalam Al-Quran dan hadis misalnya tadi juga sudah dijelaskan, Allah melarang tindakan-tindakan yang mengakibatkan kemudorotan. Misalnya apa? Minum khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Bahwa khamr, judi, itu karena membawa kemudorotan, membawa bahaya, membawa kerugian, maka itu jelas dilarang. Itu jelas dilarang. Dan di Al-Quran dan hadis banyak aturan-aturan yang jika diteliti ternyata itu adalah menolak kemudorotan. Nah menariknya Bapak Ibu, menolak kemudorotan ini tidak hanya yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan agama kita, agama Islam, menolak, melarang segala tindakan yang menimbulkan bahaya walaupun itu tidak tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Makanya tidak semua yang tidak tertulis dalam Al-Quran hadis kalau hukumnya boleh misalnya, tidak juga. Misalnya dulu sempat viral itu ada video yang mengatakan kalau ganja itu boleh, begitu ya. Ganja ini boleh. Kenapa? Gak ada di Al-Quran. Wa amma ganja, narkoba, itu gak ada di Al-Quran dan hadis, itu gak ada penyebutan secara langsung. Pil ekstasi gak ada di Al-Quran dan hadis secara langsung menjelaskan, itu gak ada. Tapi yang perlu diingat, Al-Quran itu melarang segala bentuk bahaya, baik yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis secara langsung, atau tidak disebutkan. Oleh karena itu, segala macam makanan, minuman, segala macam tindakan yang membahayakan, baik itu tertera, tertulis dalam Al-Quran, ataupun tidak tertulis, itu juga dilarang. Misalnya apa? Saya sering memberi contoh kepada mahasiswa saya. Kalau kita sedang di kendaraan, kita pakai kendaraan, entah itu mobil, entah itu sepeda motor, lalu ketika itu ada palang pintu kereta api, kira-kira apakah boleh kita menerobos?
begitu ya. Boleh tidak kita menerobos palang pintu kereta api yang sudah turun sebagai tanda ada kereta api? Kalau kita mengkaji ayat Al-Quran, nggak ada larangan secara spesifik bahwa misalnya hadis Rasulullah mengatakan dilarang menyeberang kereta api rel yang ada palang pintunya. Nggak ada penjelasannya. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah juga tidak ada. Waktu itu rel kereta api belum ada. Kereta api belum ada. Lalu apakah boleh kita menerobos begitu saja? Padahal nggak ada di Al-Quran dan hadis larangannya. Tetap nggak boleh. Meskipun tidak ada dalilnya secara spesifik dalam Al-Quran dan hadis, tapi itu membahayakan secara tegas, agama melarang. Makanya dalam hadis Rasulullah disebutkan la dararah wala dirarah. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan membahayakan orang lain. Jangan karena tidak disebutkan dalam Al-Quran hadis lalu boleh dilakukan, bebas dilakukan. Jangan. Karena meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis secara spesifik, tapi itu mengandung bahaya, itu juga dilarang. Di sini misalnya saya ngasih contoh mematuhi protokol kesehatan. Misalnya ketika parah-parahnya COVID begitu ya. Ada larangan membuka masker, ada larangan berkumpul. Padahal kalau kita cek di Al-Quran dan hadis nggak ada larangan menggunakan masker, itu nggak ada. Nah, masker sendiri ya nggak ada pada masa Rasulullah, itu belum ada. Loh kan nggak ada pada masa Rasulullah larangan membuka masker misalnya. Berarti kan boleh membuka masker. Sekali lagi, larangan itu tidak harus tertulis secara detail dalam Al-Quran hadis. Larangan dalam agama itu bisa berupa larangan yang sifatnya umum. Pokoknya segala tindakan yang membawa bahaya, walaupun tidak tertulis dalam Al-Quran hadis, tapi itu membahayakan menurut medis misalnya itu membahayakan, maka itu juga dilarang. Oleh karena itu, segala tindakan apapun yang membahayakan dan itu tidak tertulis dalam Al-Quran, itu juga dilarang secara agama. Kalau dalam kuliah itu, dalam kajian usul fikih disebut dengan istilah sadud dzari'ah. Saya lanjut. Misalnya, ini rahmat Allah juga diwujudkan dalam bentuk memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Nah, tadi sudah saya kasih contoh. Misalnya di Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa orang yang sudah Islam balik berakal, dia wajib berpuasa, wajib hukumnya. Kalau nggak puasa, dia berdosa. Ini tegas di Al-Quran jelas, di hadis Rasulullah juga jelas. Ulama-ulama menjelaskan sudah sepakat bahwa puasa itu hukumnya wajib. Ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang mana kalau dia tetap berpuasa justru membahayakan, ya. Maka disinilah rahmat Allah dalam hal memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Misalnya apa? Di ayat selanjutnya disebutkan faman kana maridon aw ala safarin. Ternyata orang yang sakit atau orang yang melakukan perjalanan ternyata diberi keringanan, diberi rukhsah atau dispensasi, dia boleh tidak berpuasa asalkan sakitnya betul-betul sakit yang mengancam jiwanya, atau misalnya dia dalam kondisi masih dalam taraf penyembuhan, dia kalau puasa misalnya akan semakin lama sembuhnya atau bahkan semakin parah ketika dia berpuasa, maka ulama mengatakan dia boleh tidak berpuasa. Bahkan dalam kitab-kitab ulama menjelaskan orang yang sakit parah, ya, orang yang betul-betul sakit parah, misalnya apa? Sakit emah ya, itu kan makan harus teratur Bapak Ibu ya. Sakit emahnya sudah akut, sudah tingkat tinggi, levelnya sudah level tinggi. Dia kalau berpuasa, nggak makan pagi, nggak makan siang, dia bisa kolap, bahkan bisa mati misalnya. Ulama mengatakan puasanya haram. Perpindahan dari puasa yang hukumnya wajib menjadi haram, ini karena ada rahmat dari Allah berupa memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Maka dalam hukum Islam itu Bapak Ibu itu tidak kaku, tidak statis, melihat kondisi-kondisi yang ada. Kalau dia sakit parah, kalau dia puasa semakin sakit, semakin membahayakan, maka puasanya boleh dia batalkan, tetapi ada konsekuensi, dia wajib mengqadha atau mengganti di lain hari. Termasuk orang yang melakukan perjalanan. Tapi ulama juga memberi batasan, tidak perjalanan yang dekat, tapi perjalanan yang jauh. Misalnya disebutkan
kurang lebih 89 km. Dia boleh membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya hanya Surabaya, Malang, nah ini Pak Yudi ini ya, Surabaya, Malang itu belum dikenai kebolehan melakukan membatalkan puasa, belum. Yang boleh membatalkan puasa itu jika perjalanannya sudah jauh sekali. Surabaya, Jakarta misalnya sudah lebih dari 89 kilo, maka dia boleh membatalkan puasanya. Nah, inilah salah satu rahmat dari Allah dengan memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Nah, bagaimana jika terjadi perbedaan? Nah, ini salah satu tema menarik sebenarnya. Bagaimana kita menuai rahmat di tengah perbedaan umat? Bahwa agama Islam memberikan rahmat, kasih sayang. Akan tetapi terkadang di tengah umat itu terjadi perbedaan. Entah itu perbedaan yang sifatnya remeh-remeh, hal-hal yang kecil, bahkan bisa jadi perbedaan itu sangat berat sekali, begitu ya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Ternyata Rasulullah sudah bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan umat itu adalah sebuah rahmat. Nah, ini menarik sekali kata sabda Rasulullah ini ya. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan umatku itu adalah sebuah rahmat. Tapi yang perlu diingat, perselisihan seperti apa yang rahmat itu dan bagaimana sikap kita jika terjadi perselisihan. Di sini ada sebuah kaidah fikih berbunyi begini. Ini menarik bagi saya. La yungkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yungkaru al-mujma'u alaihi. Ini prinsip menghadapi perbedaan. Masalah yang masih jadi persoalan, perdebatan yang masih diperselisihkan haram halalnya, maka tidak boleh diingkari. Tapi perselisihan, problem yang jelas-jelas disepakati boleh diingkari. Maksudnya apa sih kaidah ini? Saya jelaskan dalam slide selanjutnya. Jadi begini, perbedaan itu ada dua macam, ada dua kategori. Ada perbedaan yang sifatnya pokok atau al-aslu, pokok dari agama. Jika ada perbedaan dalam al-aslu, pokok agama, maka kita harus berpegang pada kebenaran pokok itu. Misalnya apa? Yang pokok itu misalnya masalah keimanan, Bapak Ibu ya. Misalnya apa? Bahwa kita percaya Allah itu Maha Esa, Maha Satu. Ini persoalan pokok, nggak boleh berbeda. Ya, ketika membahas hal-hal yang sifatnya pokok, orang nggak boleh berbeda. Umat Islam nggak boleh berbeda. Misalnya Allah Maha Esa, ini nggak boleh berbeda. Sehingga ketika ada orang misalnya sok berbeda, begitu ya. Kadang ada tipe orang itu, Bapak Ibu, sok berbeda, biar terkenal, biar viral, begitu ya. Ada yang mencoba berbeda. Oh, Allah itu dua misalnya. Ini nggak boleh, ya. Meskipun dia berbeda, tapi perbedaannya ini persoalan pokok, ini nggak boleh. Sehingga sikap kita misalnya ketika menghadapi orang yang berbeda dalam persoalan pokok, maka kita harus konsisten terhadap pendapat kita bahwa Allah itu adalah Maha Esa dan kita membenarkan orang yang berbeda itu dengan cara-cara yang baik tentunya. Tidak boleh juga dengan memaksa, apalagi dengan kekerasan. Kekerasan itu juga dilarang dalam agama. Merubah sesuatu dengan cara kekerasan itu juga tidak diperintahkan oleh agama, gitu ya. Jadi dalam hal-hal pokok, misalnya keimanan, orang nggak boleh berbeda. Ketika ada orang berbeda, ya bagaimana kita menasehati agar dia kembali kepada jalan yang benar dengan cara-cara yang baik. Kalau bahasa Al-Quran itu bil hikmati wal mau'izati al hasanati, dengan hikmah, dengan bijaksana dan dengan menasehati dengan cara yang baik. Misalnya apa lagi hal-hal yang pokok yang berbeda? Misalnya masalah kewajiban sholat misalnya. Ada yang mengatakan, oh sholat itu nggak wajib, yang penting ingat Allah sudah cukup. Misalnya begitu ya. Nggak wajib sholat itu, nggak wajib puasa. Misalnya ada yang mengatakan begitu. Ini nggak bisa. Kita harus konsisten dalam hal-hal yang pokok agama. Kewajiban sholat, rukun Islam itu ya. Kewajiban zakat, kewajiban haji. Ini nggak boleh berbeda pendapat. Karena itu persoalan agama yang pokok, yang sifatnya nggak bisa berubah. Ini sudah disepakati oleh seluruh ulama sehingga kita nggak boleh berbeda. Kalau ada orang yang berbeda, kita nasihati dengan cara santun dan penuh kebijaksanaan. Nah, ini jika perbedaannya dalam hal-hal yang pokok.
Bagaimana kalau perbedaannya dalam hal-hal yang sifatnya cabang? Kalau tadi persoalan pokok, tapi ini persoalan cabang. Cabang itu misalnya apa? Misalnya, ini yang sering terjadi di bulan Ramadan ya, masalah rokaat sholat taraweh. Ada yang mengatakan 8 rokaat, ya, 8 plus 3 rokaat, witirnya menjadi 11. Ada yang mengatakan 20 rokaat. Ini ulama ada yang mengatakan 4 mazhab itu mengatakan 20 rokaat sholat taraweh. Ada lagi Imam Malik namanya Bapak Ibu. Dalam tradisi kajian hukum Islam itu Bapak Ibu, ada 4 tokoh yang sangat terkenal. Ada 4 aliran mazhab yang sangat terkenal. Ada namanya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ini 4 aliran tokoh yang sama-sama punya dasar dalam kajian hukum Islam. Sama-sama benar. Gitu ya. Nah, menurut 3 kelompok ini, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi mengatakan sholat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat. Yang unik madhab Maliki. Dan saya kira ini jarang dipakai di Indonesia ya. Mentok kalau di Indonesia itu 20 rakaat. Ya. Kalau Imam Malik ini Bapak Ibu hidupnya di Madinah. Menurut dalam keterangan tidak pernah keluar dari Madinah kecuali untuk urusan haji. Jadi memang Imam Malik ini ulamanya orang Madinah dan sangat terkenal. Menurut Imam Malik, rokaat sholat tarawih itu 36 rokaat. Wah, ini menarik sekali kalau dicoba ini ya. Sesekali saja boleh ya, jangan terus menerus. Nanti makmumnya bisa menghilang nanti ya. Nah, ini masalah cabang, masalah rokaat perbedaan ini masalah cabang, bukan masalah hal pokok. Bahkan sholat tarawih itu pun hukumnya sunnah. Artinya apa? Misal orang nggak tarawih itu nggak haram, nggak berdosa. Tapi eman, karena dalam sunnah Rasulullah dikatakan mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang menghidupkan malam bulan Ramadan, ulama mengatakan yang disebut menghidupkan malam Ramadan itu apa? Ya sholat tarawih, maka akan diampuni dosanya. Maka Bapak Ibu meskipun capek atau apapun tetap harus sholat tarawih karena balasannya dari Allah adalah pengampunan dosa. Nah, persoalan berapa rokaatnya ini persoalan cabang. Bagaimana jika berbeda itu dalam persoalan cabang, maka sikap kita adalah memilih yang lebih hati-hati, bisa juga memilih yang termudah dan membawa kemaslahatan. Jika ada orang yang berbeda, misalnya ada yang tarawihnya 8 rokaat, plus 3 jadi 11. Ada tetangganya masjid di tetangga 20 rokaat. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi perbedaan? Maka kita tidak boleh memaksa mereka mengikuti pendapat kita. Mengapa? Karena ini persoalan cabang. Masing-masing ulama mempunyai dalilnya, mempunyai dasarnya masing-masing. Berbeda masalah pokok tadi. Misalnya ada orang nggak mau sholat Jumat, nggak mau sholat 5 waktu misalnya. Nah ini nggak bisa kita tolerir. Kita nasihati dengan cara yang baik. Tapi kalau perbedaannya masalah cabang, masalah rokaat sholat taraweh, masalah penentuan awal Ramadan yang tahun ini berbeda, masalah perbedaan zakat fitrah. Ini biasanya juga menjelang hari raya ada perbedaan. Boleh tidak zakat fitrah itu dengan uang? Ulama mengatakan harus menggunakan makanan pokok, beras kalau di Indonesia. Ada yang mengatakan misalnya mazhab Hanafi boleh menggunakan uang misalnya. Ini persoalan cabang. Yang nggak boleh itu zakat nggak wajib misalnya. Ini nggak boleh karena itu persoalan pokok. Tapi persoalan zakat fitrahnya pakai uang apa pakai beras, ini persoalan cabang. Sehingga masing-masing ulama punya pendapatnya. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita, memaksakan pendapat orang lain mengikuti pendapat kita. Itu tidak boleh. Dan inilah bentuk rahmat dari Allah. Justru dengan beberapa perbedaan ini, kita tahu bahwa ternyata ada perbedaan menurut ulama. Sehingga nanti kita bisa memilih misalnya mana yang paling baik menurut kita. Di satu waktu tarawihnya 11 rakaat, 8 plus 11. Di satu waktu lain boleh 20 rakaat. Asal punya keyakinannya, asal dia punya dasarnya, dia mengikuti ulama siapa, asal jelas, maka dia boleh. Seperti itu. Bahkan Rasulullah ini dalam sebuah hadis dikatakan, "Ma'khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa aqada aisarahuma, ma lam yakun isman." Rasulullah itu ketika dihadapkan pada pilihan terhadap 2 perkara, maka beliau memilih yang paling mudah selama tidak berdosa. Gitu ya. Walaupun begitu, ada sebuah kaidah fikih, ini sudah agak akhir,
ada kaidah fikih yang mengatakan al-khuruju minal khilaf mustahabun. Keluar dari khilaf itu disunnahkan. Artinya apa? Keluar dari perbedaan pendapat, artinya tidak berdebat dengan lawan debat kita dalam hal-hal yang cabang, itu lebih baik ditinggalkan saja. Mengapa? Karena akan menguras energi. Ada banyak hal-hal lain yang lebih penting untuk dilakukan. Misalnya ini Bapak Ibu, dalam hal yang sederhana saja, dalam bab wudhu ya. Dalam bab wudhu itu ayatnya jelas. Ayatnya jelas. Misalnya di Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, wudhu itu salah satu rukunnya kan membasuh kepala. Membasuh kepala. Pertanyaannya, yang wajib dibasuh itu apa hanya sebagian? Nah, kalau sebagian Bapak Ibu ya, jadi boleh hanya satu helai, dua helai, itu boleh. Misalnya mazhab Syafi'i mengatakan boleh sebagian, sunnah sebagian. Apa? Boleh sebagian. Jadi kalau wudhu hanya menyentuhkan air ke rambut saja itu sudah sah. Tapi menurut mazhab Hanafi mengatakan minimal seperempat. Seperempat itu dalam kitab dijelaskan setidaknya telapak tangan kita diletakkan ke rambut kepala itu sudah sah. Jadi kalau hanya satu gini saja nggak sah menurut mazhab Hanafi. Yang agak berat mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan yang wajib dibasuh ketika membasuh kepala itu mana? Semuanya. Wah, ini mazhab Maliki. Mana yang kita pakai? Pilihannya dua. Mau pakai yang paling mudah, nah, yaitu Imam mazhab Syafi'i yang ini sering kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari dalam bab wudhu, yaitu yang penting sudah terbasuh sedikit itu sudah sah. Mau mengikuti yang lebih hati-hati, yang mazhab Syafi'i, mazhab Maliki misalnya, ya boleh membasuh keseluruhan. Dan memang menurut mazhab Syafi'i sunnah membasuh kepala, rambut kepala secara keseluruhan. Bagi yang meyakini bahwa membasuh rambut itu boleh sebagian, ya jangan dipaksa wajib di seluruh semuanya, wajib semuanya, ya jangan dipaksa. Karena sekali lagi ini persoalan cabang. Yang nggak boleh itu berbeda misalnya, oh kalau sholat nggak wajib berwudu. Nah, misalnya itu nggak boleh karena itu persoalan pokok. Dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis orang yang sholat wajib berwudu. Tapi teknis wudunya ini sudah persoalan cabang. Orang boleh berbeda pendapat. Masing-masing orang asalkan sudah ikut kepada ulama tertentu yang jelas dalilnya, maka dia tidak boleh dipaksa untuk mengikuti pendapat yang lain. Kalau sekedar bertukar pikiran itu nggak ada masalah. Nah, ketika terjadi perbedaan yang seperti ini, inilah rahmat di dalamnya. Karena masing-masing akan menggunakan pendapat mana yang paling hati-hati atau mana yang paling mudah bagi dia. Ya. Oleh karena itu kesimpulannya, ini kesimpulannya. Bagaimana cara menambah rahmat di tengah perbedaan umat? Satu, jika itu berupa persoalan pokok itu kayak tadi ya, keimanan kepada Allah, kepada Rasul. Misalnya Rasul itu yang terakhir adalah Rasulullah. Ini sudah persoalan pokok. Nggak boleh mengatakan bahwa ada Rasul setelah Nabi Muhammad. Ini nggak boleh, karena ini persoalan pokok. Jika itu berupa persoalan pokok, maka harus berpegang teguh pada kebenaran pokok yang mujma' alaih. Mujma' alaih itu artinya sudah disepakati oleh ulama. Kita tidak boleh berbeda dalam hal yang pokok ini. Jika berupa persoalan cabang, teknis-teknis tadi, sholat, cara sholatnya, wudhu, cara wudhunya, maka ada yang mengatakan lebih baik memilih pendapat yang hati-hati, tapi dalam kondisi tertentu boleh memilih pendapat yang lebih mudah dan membawa kemudahan. Misalnya, contoh ya, misalnya ketika haji, umroh, atau di satu tempat seharusnya ketika menyentuh lawan jenis itu kan batal. Dalam mazhab Syafi'i, ketika menyentuh lawan jenis itu kan batal. Tapi misalnya ketika tawaf, dulu sebelum pandemi, misalnya harus berkerumun, harus banyak, harus menyentuh, dan itu kemungkinan nyentuh lawan jenis, itu kan sulit kalau mengikuti mazhab Syafi'i. Nyentuh batal. Kan sulit akhirnya mencari wudhu lagi, nyentuh lagi, nyari wudhu lagi, kan sulit. Maka dalam kondisi tertentu, milihlah pendapat yang lebih mudah, yaitu mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi mengatakan menyentuh lawan jenis perempuan itu tidak membatalkan. Jadi begitu luasnya agama Islam itu, sehingga dengan berbagai perbedaan yang ada, justru itu menjadi rahmat bagi kita semua. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan.
bisa dilanjut dengan forum tanya jawab. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Khalil. Jelas sekali dan luas apa yang disampaikan tadi, bahwa rahmatan ini benar-benar membuat manusia mudah. Tapi dalam hal yang pokok memang kita harus mengikuti. Baik, kita buka forum tanya jawab. Ini sudah ada 90 partisipan. Saya mengharap ada pertanyaan dari para peserta. Silakan langsung saja di-unmute, dibuka. Assalamualaikum Prof. Nasran. Waalaikumsalam, Prof. Dr. Amin. Agus. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Ini kesempatan kita untuk Ya, mungkin saya sedikit nanya. monggo, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz dan semua Bapak Ibu yang bergabung di sini. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Telah dijelaskan panjang lebar mengenai perbedaan ya. Perbedaan jadi mengenai sholat taraweh, mengenai tata cara wudhu dan sebagainya. Yang juga masih mungkin belum dijelaskan adalah mengenai tempat wudhu Pak Ustadz. Kalau di masjid kan jelas dipisahkan ya, antara tempat wudhu dengan toilet itu kan jelas dibedakan. Tapi kalau di tempat tinggal itu kan seringnya jadi satu. Jadi kami membaca dan melihat itu juga banyak pendapat. Ya, sebenarnya itu bagaimana ya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Langsung dijawab ini. Iya, monggo Ustaz, langsung aja. Oke, terima kasih Bapak Profesor Dr. Nasruddin. Oke. Jadi begini, memang idealnya kita berbicara yang ideal dulu. Idealnya memang antara tempat wudhu dan tempat atau toilet begitu ya, itu harus dipisah. Mengapa? Ini ada alasannya. Begini. Dalam berwudhu itu tentu kita akan menyebut nama Allah ya. Bisa itu nanti nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardhillah, itu kan menyebut nama Allah. Bahkan setelah berwudu itu ada doa juga, doa setelah wudu. Intinya ada hal-hal yang di dalamnya ketika wudu itu menyebut nama Allah. Maka idealnya nama Allah ini tidak boleh disebut di tempat yang dalam tanda kutip kotor, pesing dan lain-lain. Oleh karena itu idealnya memang tempat wudhu itu terpisah dari kamar mandi, apalagi dari toilet. Cuman, ini ada cumannya ya. Kalau di masjid oke lah, itu bagus ya, karena memang dipisah, ada krannya, ada tempat ininya, itu bagus. Tapi misalnya tidak semua tempat ya, tidak semua rumah orang itu desain rumahnya begitu ya. Memang kalau mau buat sendiri Bapak Ibu ya, memang lebih baik begitu. Ada tempat ada tempat wudhu sendiri. Kenapa? Untuk menghindari menyebut nama Allah di tempat-tempat yang tidak baik. Karena itu juga tidak boleh. Atau paling tidak banter itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Akan tetapi ya, kalau tidak ada tempat lain selain tempat itu, nggak ada masalah. Yang penting apa? Niat dalam hati. Yang penting niat dalam hati, tidaklah dalam rangka merendahkan nama Allah. Berbeda misalnya kalau dia di wudhu di toilet, memang niatnya agar nama Allah disebutkan di toilet itu. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, karena niatnya dalam hati memang ingin merendahkan nama Allah, itu nggak boleh. Tapi kalau memang tempatnya hanya di situ, tempat wudhu ya di situ, tempat mandi di situ, tempat toilet di situ misalnya, itu satu-satunya, dan waktu itu sholatnya memang harus di rumah misalnya, nggak ada tempat wudhu lain, ya sudah nggak apa-apa di situ. Yang penting apa? Tidak ada niatan sedikit pun dalam hati untuk merendahkan nama Allah. Saya kira begitu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Matur nuwun Dr. Agus. Matur nuwun Prof, pertanyaannya. Monggo yang lain silakan kalau ada permasalahan yang perlu didiskusikan untuk minta petunjuk. Ustaz Khalil.
Pak Ustadz. Monggo. Dr. Gus. Monggo. Ya. Ya Pak Holil, saya lupa tanya waktu setiap pengajian sama Pak Holil tentang zakat. Tadi singgung-singgung dengan zakat kan. Dalam zakat mal itu kan kita diwajibkan 2,5% ya. Itu bentuknya boleh apa saja? Apakah harus uang atau boleh nggak dalam bentuk barang, dan kepada siapa yang berhak untuk mendapatkannya? Ya, jadi mal, yang namanya mal itu kan harta ya. Itu kan macam-macam. Di antaranya zakat mal. Zakat itu ada dua, saya jelaskan secara umum dulu. Ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini biasanya ketika menjelang hari raya. Di akhir bulan Ramadan, malam bulan Ramadan sampai sebelum sholat sebelum sholat Idul Fitri, itu sholat zakat fitri. Ada juga namanya zakat mal, zakat berupa harta. Apa saja harta itu? Di antaranya ada uang, zahab wal fiddah, emas dan perak, atau di Indonesia ya uang. Ada harta dagangan, ada binatang, ada zakat hasil pertanian. Jadi macam-macam, tergantung pada tergantung pada hartanya. Misalnya kalau berupa uang atau berupa dagangan, ya diwujudkan berupa uang. Karena kursnya, nisabnya istilahnya ya. Nisabnya itu dalam harta perdagangan, dalam uang itu seharga 85 gram emas. Misalnya kalau emas itu misalnya ini ya 1 juta dalam 1 gramnya, sehingga kalau 85 gram kan 85 juta. Ketika dalam 1 tahun, nah ini kalau harta dagangan dan uang itu ada syarat namanya haul. Jadi misal sekarang tiba-tiba dapat uang 1 juta, gitu ya, itu belum langsung wajib zakat, belum. Nunggu 1 tahun. Ketika sudah 1 tahun, uang 100 juta itu masih ada, berarti kan sudah melebihi nisab, melebihi batas minimal uang yang wajib dizakati. Maka uang itulah yang harus diberikan. Misalnya kalau 100 juta, 2,5%-nya berarti 2.500.000. 2.500.000 Pak ya. 2.500.000 itu yang wajib diberikan berupa uang. Tapi kalau binatang, ya berupa binatang yang diberikan. Sudah ada aturannya. Misalnya kalau punya 40 kambing, ini bagi pengembala kambing misalnya, dalam hadis Rasulullah, fi kulli syatin satan. Bagi setiap yang punya 40 kambing, ya wajib diberikan 1 kambing. Itu menurut ulama, kambing jangan diuangkan. Tapi lagi-lagi ada perbedaan pendapat. Memang dalam kajian hukum Islam itu Bapak Ibu, atau kajian fikih itu biasa ulama terjadi perbedaan. Menurut mazhab Hanafi misalnya tidak harus berupa kambing, yang penting uang seharga kambing. Jadi tergantung pada barang yang wajib dizakati. Kepada siapa saja, di Al-Quran disebutkan ada 8 golongan. Cuman yang biasanya diprioritaskan itu adalah orang yang fakir dan orang yang miskin. Siapa orang fakir itu? Ulama mendefinisikan orang yang dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak punya penghasilan. Atau kalau miskin itu dia punya sih penghasilan, tapi tidak sampai bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Kalau fakir itu sama sekali nggak punya penghasilan. Ya mohon maaf, pengangguran misalnya. Tapi kalau miskin, misalnya dalam kehidupan sehari-hari dia butuh 50.000 untuk makan minum anak istrinya misalnya, 50.000, penghasilannya hanya kurang dari 25.000, kurang dari separuhnya. Itu ulama mengatakan miskin. Nah, selain itu nanti ada yang namanya amil, orang yang mengelola zakat itu juga berhak mendapat zakat. Cuman yang diprioritaskan ya 2 ini, yaitu kepada fakir dan juga kepada miskin. Kalau kita repot misalnya ya, ini siapa, fakir miskin ini siapa, apalagi tinggal di perumahan misalnya, mohon maaf, nggak ada yang kira-kira nggak ada yang miskin gitu ya, nggak ada yang fakir, ya paling gampang diserahkan kepada lembaga-lembaga yang sudah terpercaya. Misalnya kalau di pemerintah ada namanya BAS, Badan Amil Zakat. Di Jatim ya ada Jawa Timur, di kota ada sendiri, atau ada lembaga-lembaga amil zakat yang swasta juga ada. Seperti itu Pak Yudi ya. Baik, jelas saya kira jawabannya. Terima kasih pertanyaannya. Ini ada judge dari Dr. Muhammad Muzafi Misbahu. Pertanyaannya begini Ustaz. Mengapa setiap muslim wajib berpegang pada salah satu dari 4 mazhab yang ada?
Padahal para pendirinya menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Di zaman sekarang ini, bolehkah seseorang menentukan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah saja, tanpa merujuk kepada kitab-kitab fikih tadi? Monggo, Ustaz. Terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Betul kesimpulannya, kesimpulan yang awal bahwa saya sebutkan tadi ada 4 mazhab. Ada mazhab Syafi'i, itu ulama-ulama yang memang ahli di bidang kajian hukum Islam. Mereka menjadi panutan bagi para umat Islam. Dan mereka menyimpulkan hukum itu jadi dari Al-Quran dan hadis. Tidak keluar dari Al-Quran dan hadis, tapi juga berdasar Al-Quran dan hadis. Kalau sekarang bagaimana bisa tidak langsung Al-Quran dan hadis? Saya kasih ilustrasi, walaupun ini nggak sama persis ya. Misalnya, saya bukan dokter nih, bidang saya bukan di bidang kedokteran. Lalu ada teman saya sakit. Saya kan bisa melihat di YouTube, itu bisa, misalnya cara menyuntik gitu ya, atau obat apa sih yang cocok untuk orang ini. Itu bisa jadi. Tapi apa boleh seperti itu, menyuntik orang tanpa pengalaman, tanpa sertifikat, tanpa keahlian? Bisa nggak? Ya bisa jadi malah tambah parah. Syukur-syukur dia tidak dia sembuh, malah tambah parah, kan seperti itu. Nah, sama dalam hukum Islam ini, apalagi hukum Islam ini Bapak Ibu, ini kaitannya tidak hanya di dunia, tapi nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Keliru menyimpulkan hukum, maka pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia. Kalau di Indonesia ini dibully oleh para netizen begitu ya, tapi tanggung jawabnya juga di akhirat nanti. Keliru menyimpulkan, maka keliru hasilnya. Oleh karena itu, mengapa misalnya kenapa nggak langsung mencari dari Al-Quran hadis? Ya karena Al-Quran dan hadis itu merupakan istilahnya sebuah panduan umum yang cara mendapatkan hukumnya, cara memproduksi hukumnya itu melalui ilmu. Ada ilmunya. Ya kayak dokter mau nyuntik nggak sembarang nyuntik, ada ilmunya. Mau ngasih resep nggak sembarang ngasih resep, ada ilmunya. Begitu juga memahami hukum dalam Al-Quran dan hadis itu ada ilmunya. Misalnya ulama menyebutkan ada ilmu namanya ilmu usul fikih, ada ilmu namanya ilmu kaidah fikih, ada ilmu namanya ada ilmunya. Dan 4 mazhab tadi itu sudah ngelotok ya, sudah ahli di bidangnya, sehingga pantas mereka diikuti. Mereka menulis kitab-kitab itu karena mereka sudah ahli di bidangnya, sehingga kita istilahnya tidak susah payah, kita ngikuti yang sudah ada saja. Misalnya tentang ini. Misalnya tentang tadi ya, tentang wudhu misalnya. Itu ayatnya sama ya, ayatnya sama bahwa orang yang mau sholat harus apa? Membasuh wajah dan seterusnya. Tapi ulama akhirnya berbeda pendapat kesimpulannya. Ada yang mengatakan misalnya membasuh kepala itu yang wajib dibasuh hanya sebagian saja. Tapi ada yang mengatakan Imam Malik misalnya keseluruhan. Itu kok beda? Ya karena cara atau proses penyimpulan hukumnya itu berbeda. Karena prosesnya berbeda, ya wajar produk hukumnya berbeda. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang ahli. Orang yang nggak ahli, walaupun dia mohon maaf bisa atau tahu terjemah Al-Quran hadis, tapi dia belum tahu ilmu-ilmunya, belum punya pengalaman dalam bidang kajian hukum Islam, maka tidak disarankan mempraktekkan langsung dari Al-Quran hadis karena bisa keliru. Ada ayat itu, ayat 1 misalnya berkaitan dengan ayat yang lain. Ada hadis 1 berkaitan dengan hadis yang lain. Misalnya saya kasih contoh saja. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa orang perempuan yang ditolak, ini bab pernikahan ya Bapak Ibu, bab pernikahan. Orang yang ditolak di Al-Quran disebutkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang yang ditolak, diceraikan itu dia mengalami masa iddah atau dia mengalami masa tunggu selama 3 quru. Ulama mengatakan 3 quru ini 3 kali suci, 3 kali haid. Begitu. Lalu bagaimana dengan ketika orang diceraikan itu, perempuan diceraikan dalam keadaan hamil? Ini sudah beda hukumnya. Makanya kalau hanya ikut pada satu ayat saja, tanpa melihat ayat-ayat yang lain, tanpa melihat hadis-hadis yang lain, belum lagi dalam kajian hukum Islam, dalil itu tidak hanya 2, tidak hanya Al-Quran dan hadis, ada namanya ijma, ada namanya qiyas, dan lain-lain. Seperti yang saya contohkan tadi, masalah ganja itu tadi. Kalau orang hanya berdasar Al-Quran dan hadis, nggak
ditemukan hukum mengkonsumsi ganja. Nggak ada ganja dalam Al-Quran hadis itu tidak disebutkan. Lalu apa hukumnya boleh mengkonsumsi ganja? Ya justru nggak boleh. Lah apa dalilnya? Ulama menyebutkan itu namanya kias. Kias itu artinya analogi. Analogi menyamakan antara hukum yang ada dalam Al-Quran dengan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran karena ada kesamaan ilat, ada kesamaan sebab. Khamr di Al-Quran itu dilarang karena memabukkan, merusak akal. Kalau begitu, ganja, narkotika, pil ekstasi atau apapun bentuknya, jika sama-sama merusak akal, ulama mengatakan itu juga haram. Ini namanya kias. Oleh karena itu, kalau hanya berdasar Al-Quran hadis tanpa ada ilmu-ilmu yang lain, khawatir jatuh pada kesimpulan hukum yang keliru. Kalau sudah keliru, dia menyampaikan kepada orang lain, tidak hanya dia yang dosa, dia menyampaikan orang lain mengikuti, dia juga dosa, menyampaikan lagi dia dosa, dosanya itu terus akan mengalir kepada orang yang menyampaikannya keliru di awal itu. Itu kan bahaya sekali. Saya kira begitu. Makanya lebih aman kita mengikuti para ulama yang sudah ahli di bidangnya, para kiai, para ustadz yang sudah ahli di bidangnya, sehingga kita aman, nggak was-was. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Jadi apapun, kalau kita bandingkan diri kita dengan 4 mazhab tadi ya jauh, karena memang ilmunya nggak lutut, jadi harus mengikuti ya Ustaz. Ini ada pertanyaan singkat, tapi barangkali agak mendalam. Bagaimana cara menyikapi pertikaian antar umat agar menjadi rahmat, Ustaz? Ini juga bersinggungan dengan pertanyaan yang kedua, karena masih berkaitan dengan masalah perbedaan dan debat ya. Oke. Tadi di slide terakhir saya beri tawaran tadi ya, bagaimana ketika ada pertikaian atau menyikapi pertikaian antar umat agar kalau pertikaian ini kan bermula dari perbedaan ya. Jarang ada orang satu visi, satu misi bertikai, bukan jarang. Hanya pertikaian dimulai dari ada perbedaan. Maka tinggal dilihat dulu perbedaannya ini berupa apa. Perbedaan pokok, ya kayak tadi orang yang dia umat Islam, tapi dia nggak percaya misalnya bahwa ada Al-Quran, nggak percaya pada Al-Quran, nggak percaya pada malaikat, itu nggak boleh. Maka agar menjadi rahmat, bagaimana cara? Kok tiba-tiba. Jadi misalnya perbedaannya dalam persoalan pokok, misalnya ada umat Islam, dia nggak percaya kepada Rasulullah, atau dia percaya kepada Nabi setelah Rasulullah, misalnya ada yang ngaku-ngaku Nabi, begitulah, saya adalah Nabi, begitulah, begitu ya kan ada di Indonesia itu kan ada beberapa kelompok yang mengaku Nabi. Bagaimana caranya? Karena ini persoalan pokok, nggak bisa kita tolerir. Misalnya, silakan berbeda, nggak bisa. Rahmat bisa diraih dengan cara apa? Dengan cara menasehati, tentu dengan cara yang baik. Dan kalau sekarang medianya ini banyak. Kata Rasulullah itu, cara merubah seseorang itu dengan banyak cara. Jika mampu dengan tangan. Tangan yang dimaksud bisa dengan kekuasaan. Misalnya ya. Yang kalau di Indonesia silakan diadukan ke, kalau memang itu perlu diadukan, silakan diadukan ke MUI misalnya, atau Kementerian Agama. Atau kalau bisa, kalau sudah terlanjur parah, bisa ke kepolisian misalnya, itu kalau sudah terlanjur parah. Nah, tapi kalau masih bisa ya dengan lisan, dengan ucapan dulu, itu pun dengan bil hikmati wal mau'izati hasanah ya. Itu kalau sifatnya pokok. Tapi kalau sifatnya rahmat, ya kalau sifatnya cabang kayak tadi ya, masalah penentuan awal Ramadan, ya sudah kita cukup menyampaikan pendapat kita saja, tidak memaksa pendapat kita kepada orang lain, asalkan orang lain itu juga punya dasar. Itu kalau persoalan cabang, misalnya kayak penentuan awal Ramadan, jangan dipaksa. Misalnya orang yang sudah puasa duluan, lalu dipaksa besok aja puasanya, kalau nggak gitu kamu saya sakiti misalnya, itu nggak boleh, itu nggak rahmat namanya. Ketika perbedaan masalah cabang, ya cukup kita sampaikan, kalau saya berpendapat begini, kalau kamu berpendapat begitu sesuai dasar kamu, ya silahkan. Ini merupakan perbedaan yang tidak harus dibesar-besarkan. Nah, ketika menyikapi perbedaan yang sifatnya cabang seperti ini dengan cara yang baik, maka rahmat atau kasih sayang itu akan lahir. Bahkan
tidak hanya sesama umat Islam, bahkan kepada non-muslim pun rahmat itu bisa disebarkan dengan cara itu tadi, lakum dinukum waliyadin. Karena ini sudah beda agama ya, bahwa menurut saya ya saya benar, menurut kamu yang benar ya silahkan. Itu kalau sudah beda agama. Tapi kalau satu agama berkaitan dengan hal yang pokok, ya ada apa namanya, kita menasihati dengan cara-cara yang baik. Bahkan kata Rasulullah, kalau sudah nggak mampu lagi menasihati, takut misalnya atau khawatir terancam, ada cara yang paling ringan kata Rasulullah apa? Dengan hati. Kan Rasulullah sampai begitu ya. Jika mau menasehati amar ma'ruf tapi kita takut, kita nggak mampu, cukup dengan hati dan mendoakan. Nah, bagaimana dengan berdebat? Ini selanjutnya ya. Bagaimana dengan berdebat? Jadi berdebat ini tinggal dilihat konteksnya ya. Kalau berdebat yang tidak produktif, ya tadi ya, jelas-jelas ini persoalan cabang. Masalah rokaat. Sejak dulu sudah terjadi perbedaan pendapat sholat tarawih. Debat terus nggak selesai-selesai masalah rokaat ini ya. Sampai terjadi pertikaian. Itu yang bisa jadi masuk pada itu tadi ya. Wah, orang yang paling keras. Tapi kalau debat dalam arti diskusi, mencari titik temu, mencari sebuah yang masih dalam koridor keilmiahan, maka itu nggak ada masalah ya, dengan cara-cara yang baik, dengan argumentasi yang logis misalnya, itu nggak ada masalah. Karena kalau itu dilarang ya, tentu umat Islam dalam tanda kutip akan mundur. Kalau umat Islam dikekang ininya, daya kritisnya atau daya berpikirnya dikekang, jangan berpikir banter-banter, jangan terlalu banyak merenung. Wah, itu justru akan mundur umat Islam. Justru dengan banyak merenung, banyak diskusi, itu akan memajukan umat Islam. Tapi sekali lagi, dengan cara yang baik, dengan argumentasi yang logis. Saya kira begitu. Terima kasih, Ustaz. Kami harap para peserta yang mengajukan pertanyaan lewat chat, mohon dituliskan namanya. Ini ada angkat tangan, Dr. Pranawa. Kami beri kesempatan, Dr. Pran, monggo. Terima kasih, Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, matur nuwun. Menarik sekali tentang perbedaan. Saya pertanyaan praktis, Pak Ustadz. Kita dokter itu kan dianggap orang ahlinya dalam menentukan sakitnya seseorang. Dalam menentukan sakitnya seseorang. Berkaitan dengan seseorang itu nanti, kita sarankan boleh atau tidak berpuasa. Tadi Pak Ustadz bilang tentang puasa itu wajib, tapi karena rahmat Allah bisa menjadi haram. Waktu itu saya menjadi agak takut. Karena begini Pak Ustadz, orang sakit itu kadang-kadang dokter itu kan gampang nih tuh. Mohon maaf kawan-kawan dokter. Poso enggak usah gitu, atau poso silakan poso gitu aja. Padahal tadi kalau kita bilang silakan puasa, kalau orang itu sedang sakit bisa membahayakan dan itu jadi haram. Ini berhubungan dengan penyakit yang begini Pak Ustadz. Ada penyakit itu kita ketahui bersama yang tidak mungkin sembuh. Penyakit yang tidak mungkin sembuh. Misalkan diabetes. Tidak mungkin sembuh, tapi ringan, orangnya masih bisa puasa dalam kondisi tertentu. Darah tinggi, itu juga bisa ringan, masih bisa puasa dalam kondisi tertentu. Ini menurut pengetahuan kami sebagai dokter. Tetapi yang saya sering repot itu orang yang cuci darah, Pak Ustadz. Orang cuci darah itu seumur hidup akan terus cuci darah, kecuali dicangkok. Dan dia secara ilmu, dia sebaiknya tidak berpuasa. Tapi orang-orang itu sebagai orang muslim, untuk seumur hidup tidak berpuasa, walaupun ada Allah sudah memberi katub untuk bayar fidyah, itu mereka biasanya pasti masih pengen berpuasa. Dan mereka kadang-kadang bilang ke kita, saya kuat kok dokter berpuasa. Nah itu menjadi saya, kata-kata saya menjadi takut. Kalau saya mengizinkan kan itu berbahaya, kan ikut berdosa saya. Padahal itu sudah menjadi haram karena dia melakukan sesuatu yang menurut saya membahayakan dirinya.
Ini kita sebagai dokter tuh kadang-kadang juga konflik juga. Sebenarnya kalau kita mau berpikir serius, Pak Ustadz. Kalau kita berpikir serius tuh mengatakan boleh tidak itu sebenarnya bukan barang sederhana. Kalau urusannya jelas-jelas lah. Orang sedang sakit berat, habis kecelakaan, nama nggak puasa, besok bisa ganti. Tapi orangnya ini bisa kerja, bisa jalan-jalan. 2 hari seminggu 2 kali datang ke tempat cuci darah, atau orang yang habis tangkok ginjal itu boleh enggak berpuasa, orangnya pasti ingin puasa sebagai orang muslim. Nah kita juga kadang-kadang ini bismillah ya gitu, mudah-mudahan saya betul ya Allah, tampakkanlah yang benar-benar, yang salah-salah ya doa saya gitu biasanya kalau saya menghadapi demikian. Pak Ustadz mohon pencerahannya, mudah-mudahan kita semua nanti bisa lebih jelas lagi tentang perbedaan-perbedaan pendapat beginian. Matur nuwun Pak Ustadz, matur nuwun. Terima kasih, Dr. Nogo. Oke, ini menarik sekali pertanyaan ini. Apa yang saya sampaikan tadi itu saya kutip dalam sebuah kitab judulnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Itu kalau nggak keliru ada 12 jilid kitabnya. Dan beliau produktif sekali. Dan beliau memang mengutip pendapat ulama yang mengatakan begini. Jadi orang sakit itu Bapak Ibu memang ada 2 ya. Ada orang yang sakit itu ketika dia puasa dia masih kuat. Dan menurut medis misalnya, ini yang tahu medis ya Bapak Ibu sekalian, dokter-dokter sekalian. Kita sebagai yang non medis ya misalnya orang yang sakit ya kan nggak tahu, cuman dia semangat saja ya, semangat saja. Tapi yang lebih ahli adalah dokter. Maka dia menentukan misalnya ketika dia kena diabetes misalnya, memang itu penyakit bisa parah. Tapi ketika puasa dia mampu, ulama mengatakan tetap wajib puasa. Dia tetap sahur, malamnya tetap harus niat. Dan ketika menurut medis dia masih mampu, dianggap mampu berpuasa sampai maghrib ya, maka dia wajib puasa. Tapi, ada tapinya, kalau misal di tengah-tengah, di duhur masuk, ketika duhur misalnya dia kok ngedrop, dan setelah diperiksa dia harus berhenti puasanya, ya dia harus segera berhenti puasa, nggak boleh dia puasa. Nah, ini perlu dilihat ya, kapan dia harus tidak berpuasa sejak awal, kapan dia tetap harus berpuasa sejak awal. Bagi orang yang kelihatannya masih sehat, medis ketika dia puasa masih kuat, ya tetap wajib puasa. Tapi di tengah-tengah dia ngedrop misalnya, tanpa diduga lo kok ngedrop begitu, maka dia berhenti puasanya. Tapi di awal ketika dia masih dianggap kuat, dianggap masih bisa puasa, maka tetap wajib puasa. Tapi bagi orang-orang tertentu, orang-orang yang memang menurut medis, itu kalau puasa pasti, sudah pasti, ya pasti tentunya menurut ilmuwan ya, kita nggak bisa melampaui takdir Allah. Semuanya ini juga berdasar keilmuan. Dalam fikih pun juga berdasar keilmuan. Secara medis dia kalau puasa akan membahayakan, bahkan kalau dalam kitab itu, Bapak Ibu ya, ketika dengan puasa dia penyembuhannya semakin lama, itu juga boleh dia tidak berpuasa, boleh. Bahkan ulama menegaskan, jika dengan puasa pasti tentunya juga dari pengetahuan juga ya, pasti membahayakan dia, maka dia juga dia tidak boleh berpuasa. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Dulu itu ada sahabat Rasulullah, karena nggak tahu ini, sahabat Rasulullah itu pernah begini. Ada seseorang itu mungkin karena perang atau apa, kepalanya itu berdarah begitu ya. Cuman waktu itu dia dalam keadaan junub, dia kan wajib mandi. Dia dalam keadaan junub, dia wajib mandi. Oleh sahabat yang tidak tahu, dia mengatakan, dia tanya, sahabat ini yang terluka ini tanya kepada salah satu sahabat, dia tanya, apa yang harus saya lakukan? Kata sahabat tadi, ya mandi junub kayak biasanya. Akhirnya apa? Dia mandi, lukanya juga dimandikan semuanya. Akhirnya mati orang ini, Bapak Ibu. Mati beneran. Setelah diadukan kepada Rasulullah, ya disalahkan sahabat tadi. Bukan begitu caranya. Orang yang sakit, kalau dia mandi besar, dia tambah parah, maka yang sakit ini, yang luka ini jangan dimandikan, tapi diganti dengan tayamum. Jadi belajar agama Islam itu juga sudah ada aturannya, nggak istilahnya tidak hanya bermodal semangat saja. Pokoknya saya sakit, saya tetap mandilah. Ya nggak bisa, ada aturannya sendiri. Bahkan kalau mandi bisa mati kayak tadi, itu justru nggak boleh. Sama halnya dalam hal ini puasa. Kalau betul-betul ketika dia puasa masih kuat, misalnya cuci darah. Misalnya ketika setelah cuci darah besoknya dia masih dianggap kuat, maka dia masih tetap wajib puasa. Tapi kalau di siang-siang dia ngedrop, ya boleh berhenti. Tapi misalnya kalau sudah mau mendekati jadwal
cuci darah misalnya, dia pasti ngedrop kalau puasa, maka sejak awal dia sudah tidak boleh puasa. Apakah ada kekhawatiran atau apa? Memang ini dalam agama memang seperti itu aturannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang penting bismillah, kalau memang dokter itu masih kuat, dari segi medis itu dia masih kuat, ya sudah tetap wajib puasa. Kecuali dia merasa keluhan apa, ya boleh tidak puasa di pertengahan. Tapi kalau menurut medis perkiraan sudah, wah ini sudah nggak bisa. Kalau puasa pasti sakit, pasti parah misalnya, maka dia sudah nggak boleh puasa. Makanya saya katakan tadi, rahmat Allah berupa apa? Rahmat Allah memberi kemudahan dengan cara membayar fidyah. Orang yang sudah nggak mampu, orang tua renta, atau orang yang sakit terus-menerus, nggak mungkin sembuh. Menurut medis sudah nggak mungkin sembuh, nggak boleh puasa juga. Maka dia nggak perlu mengganti puasa, cukup membayar fidyah. Seperti itu. Terima kasih Ustaz Khalil. Matur nuwun Pak Ustadz, matur nuwun. Matur nuwun. Berikutnya Dr. Budi Bakti yang sudah angkat tangan, silakan kalau mau ada pertanyaan langsung. Dr. Budi. Assalamualaikum, terima kasih Pak Ustadz. Begini pertanyaan saya. Untuk zakat mal, itu selain ada batasannya, nisab, ada juga haul, 1 tahun. Misalnya seseorang itu penghasilannya, seorang pegawai negeri misalnya ya, penghasilannya 8 juta sebulan gajinya. Kalau dihitung 12 bulan adalah 96 juta termasuk nisab. Tetapi kebutuhan hidupnya dengan 2 anak 1 istri itu dia cuma sisa 1 juta aja setiap bulan. Orang seperti ini wajib berzakat enggak, Pak Ustadz? Kemudian yang kedua, ada orang yang karena dia itu sangat patuh, maka tiap kali gaji dia sisihkan 2,5% untuk nanti dizakatkan. Itu cara ini boleh enggak? Karena tiap bulan 2,5% itu kan artinya penghasilannya dia belum mencapai haulnya. Karena tiap bulan dipotong. Itu boleh enggak, Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Pertama saya menjelaskan tentang haul dulu ya. Memang dalam zakat mal ada syarat sudah memenuhi 1 tahun. Tapi tidak semua mal ya, Bapak Ibu ya. Misalnya zakat pertanian itu nggak perlu nunggu 1 tahun. Sekali panen dia sudah, kalau sudah memenuhi nisab dia wajib zakat. Berbeda dengan zakat uang, zakat perdagangan memang harus nunggu 1 tahun. Nah, masalah profesi ini juga ulama berbeda pendapat Bapak Ibu ya. Jadi apakah profesi itu perlu dizakati? Ini dulu ini saja masih berbeda pendapat. Kalau menurut ulama klasik maksudnya ulama 4 mazhab itu ada mengatakan tidak wajib zakat. Kenapa? Karena nggak ada pada masa Rasulullah profesi dizakati, itu nggak ada. Tapi ulama kontemporer, misalnya Yusuf Qaradawi dan lain-lain, itu mengatakan wajib. Ulama akhirnya menengahi begini, oke, yang wajib itu sebenarnya bukan profesinya, tapi uang yang didapatkan dari profesinya itu. Nah, begitu. Jadi bukan karena profesinya, tapi uang yang didapatkan. Jadi misalnya, ini jalan tengahnya begitu. Jadi misalnya, dia gajinya setelah dikumpulkan selama, misalnya ya, setelah dikumpulkan, setelah dikurangi, dia 80 juta. Sekali lagi saya katakan, ketika uang sudah terkumpul 8 juta, itu belum wajib zakat, nunggu 1 tahun berikutnya. Kira-kira uang 80 juta ini masih ada atau tidak? Kalau ada, maka dia wajib zakat. Kalau nggak ada, ya tidak. Tapi ada yang mengatakan tadi kan zakat profesi, ada yang mengatakan wajib ya. Nah, makanya tergantung keyakinan kita. Mau mengatakan zakat profesi itu wajib atau tidak. Kalau mengatakan zakat profesi tidak wajib, maka yang dihitung adalah uang yang dihasilkan. Ya berarti uang yang didapatkan, bukan karena profesinya. Tapi bagi meyakini bahwa profesi itu wajib, ya berarti karena profesinya. Berarti tidak harus menghitung berapa pengeluarannya. Yang penting dia setiap tahun itu setiap bulan dia dapat berapa, begitu ya. Dapat berapa misalnya 10 juta misalnya, maka tinggal itu dihitung selama 1 tahun misalnya, itu yang wajib dikeluarkan nanti. Jadi memang ulama masih berbeda pendapat. Artinya kalau misal Bapak Ibu tidak mengeluarkan zakat profesi itu tidak berdosa. Tapi yang berdosa misalnya itu tadi, ketika dari profesi itu sudah mendapatkan uang,
dan terkumpul satu nisab, misalnya tadi seharga emas 85 gram, misalnya 1 gram, misalnya 1 gramnya 1 juta misalnya, maka kan 85 juta. Kalau sudah terkumpul 85 juta, uang ini 1 tahun lagi masih ada atau tidak. Kalau misalnya di pertengahan ada kebutuhan mendesak, dia harus mengalokasikan untuk apa? Nyampe 1 tahun lagi nggak sampai 85 juta itu, berarti ya nggak boleh nggak wajib dikeluarkan. Kurang lebih seperti itu. Yang 2,5% tiap bulan itu bagaimana Pak Ustadz? Oh ya, jadi memang begini, ada teknis, ini masalah teknis sebenarnya ya. Memang teknis yang paling benar itu menurut saya memang ya nunggu 1 tahun karena haul itu tadi. Karena begini, zakat profesi ini ada yang mengkiaskan, kias tadi analogi Bapak Ibu ya. Ada yang menganalogikan kepada harta dagangan atau uang. Kalau dianalogikan kepada uang, karena zakat profesi kan nggak ada pada masa Rasulullah, tapi dikiaskan, disamakan dengan perdagangan, maka nunggu 1 tahun, nggak boleh per bulan. Tapi kalau disamakan dengan zakat pertanian, dianalogikan ya, disamakan dengan harta pertanian, saya katakan tadi, harta pertanian itu tidak harus nunggu 1 tahun. Sekali panen, dia wajib mengeluarkan. Nisabnya kurang lebih 635 kilogram beras ya. Itu nisabnya. Tinggal nanti dikurskan ke rupiah, ke uang itu jadi berapa. Nah, kalau disamakan dengan pertanian, berarti ya tiap dia panen berarti gaji ya. Setiap dia gaji, ya dia keluarkan. Setiap gaji, dia keluarkan. Cuman ulama dalam zakat profesi lebih memilih mengkiaskan, menganalogikan kepada perdagangan, berarti nunggu 1 tahun seperti itu. Ya, terima kasih jelas Ustaz. Ini ada Dr. Purnomo Budi yang mau tanya. Silakan Dr. Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz, para guru besar, teman-teman semua. Menarik adalah masalah mazhab. Kita jujur mengikuti sholat, mengikuti wudu itu tanpa terasa kita ikut guru agama waktu sekolah, atau pondok, atau guru ngaji kita. Jadi kita kadang-kadang tidak peduli itu mazhab apa. Setelah dewasa, ya makin banyak membaca, bagi yang suka membaca, bagi yang tidak tetap ikut saja. Bagi yang setelah membaca, kadang-kadang timbul pikiran, apa kita itu boleh berubah mazhab? Kita ikut ini, ikut itu. Misalnya kalau hari raya ikut pemerintah, tapi kalau lainnya tidak, dan sebagainya. Kedua, saya menganggap apakah semua hal itu harus ikut mazhab. Padahal Al-Quran itu kan tidak begitu. Al-Quran itu harusnya ada beberapa bagian yang sudah jelas. Kalau ada yang tidak jelas, tanyalah kepada seorang yang ahli, misalnya ustadz dan sebagainya. Tidak peduli ustadznya dari mazhab apa. Nah, itu sehingga sekarang pun juga timbul mazhab ini jelek, jangan diikuti dan sebagainya. Padahal pada waktu mereka masih ada, itu Imam Syafi'i mengatakan tidak begitu. Jadi ini mohon pencerahan, Ustaz. Terima kasih. Oke. Ini sebenarnya penjelasannya panjang, tapi saya kasih ilustrasi saja biar lebih mudah dipahami. Misalnya, madhab itu kan makna asalnya adalah tempat berjalan atau tempat berjalan, kelompok pemikiran. Saya kasih ilustrasi begini. Di Bungurasi itu kan banyak bis. Atau yang pesawat, ada banyak pesawat. Masing-masing bis, masing-masing pesawat itu ada jurusannya masing-masing. Ya. Begitu juga dalam madhab, dalam fikih juga begitu. Kalau kita mau ke Jakarta, misalnya, ya cari pesawat yang memang rutenya ke Jakarta. Jangan pindah-pindah. Cari pesawat ke Medan dulu, ke Aceh dulu, baru ke Jakarta, itu kan kejauhan. Bahkan bisa nggak nyampe-nyampe. Begitu juga dalam madhab. Dalam tadi ya memilih pesawat. Kalau sudah ke Jakarta, ya sudah pilih yang ke Jakarta. Jangan cari yang lain. Sudah cukup. Begitu juga dalam madhab. Madhab itu sebenarnya justru memberi kita kemudahan. Bukan justru membuat kita sulit. Mengapa? Dengan kita mengikuti madhab satu, kita nggak bingung lagi. Misalnya kita sholat. Betul tadi.
Sebenarnya kita sholat ini ikut madhab siapa? Sebenarnya ikut madhab ustadz atau guru agama yang sudah dulu mengajarkan kita. Baik di sekolah, di pesantren, atau di mana. Nah, adanya madhab itu justru memudahkan, bukan justru menyulitkan. Kenapa? Karena itu sudah produk jadi. Ibarat orang mau makan, Bapak Ibu. Orang itu lebih enak makan tersedia nasinya langsung di hadapan kita, langsung kita makan. Atau kita nanam dulu, setelah nanam kita kita seleb dulu, setelah itu kita masak dulu, atau itu kan kelamaan. Sama, bermadhab juga begitu. Bermadhab itu justru ulama sudah menyediakan produk jadi. Ini loh cara sholatnya. Nggak perlu lagi kita berpikir dari Al-Quran dan hadis. Karena apa yang disampaikan ulama berupa madhab itu semuanya juga berdasar Al-Quran dan hadis. Justru ulama ingin memberi kita kemudahan, ya. Ustadz-ustadz yang mengajari kita tentang cara sholat misalnya, itu bisa jadi sesuai madhab tertentu. Dan itu yang mudah digunakan. Misalnya cara sholat di kitab-kitab, di ustadz-ustadz itu sudah mengajarkan cara sholat bagaimana. Oh, ada rukunnya. Gimana rukunnya? Takbiratul ihram misalnya. Lalu dia membaca Al-Fatihah, membaca surat, lalu setelah itu ruku. Itu sudah diberi kemudahan oleh para ulama kita berupa madhab-madhab itu. Dan itu mudah dilakukan. Ketimbang kita mau sholat, kita harus lihat Al-Quran dan hadis dulu. Ini gimana cara sholatnya? Bapak Ibu perlu ketahui, hadis tentang sholat saja itu bisa ratusan. Ini ya, hadis tentang sholat saja, bagaimana Rasulullah sholat, itu ratusan sekali, banyak sekali. Lah gimana kita mau sholat, sedangkan kita masih bingung cari hadis yang mana, ini cara rukunya ini ya. Cara sujudnya kita pakai hadis yang mana, itu kalau benar, kalau keliru. Nah, oleh karena itu ulama memberi kemudahan dengan madhab itu. Hanya ulama menulislah kitab-kitab arkanus sholati, rukun-rukun sholat. Misalnya dalam madhab Syafi'i, dimulai dari takbir. Justru dengan madhab itu diberi kemudahan, diberi produk jadi. Kalau bagi orang yang mampu, ya silakan. Kurang 5 menit lagi, Ustaz. Waktu maghrib. Iya. Intinya begitu ya. Intinya begitu. Jadi justru dengan bermadhab itu ulama dengan doa. Intinya seperti Monggo, Ustaz. Sudah? Ya, kita berdoa aja. Sudah waktu maghrib, kurang 5 menit lagi. Oke. Ini ternyata menarik sekali diskusi ini. Barangkali bisa dilanjut di kesempatan yang lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat bagi kehidupan kita ataupun kehidupan orang lain, berguna di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma tsabbit imanana wa dinana ala dinil Islam wa khtim akhir kalamina bila ilaha illallah. Allahumma sallim dinana wa imanana wa sallim qulubana wa sallim ajsadana wa sallim arwahana wa sallim min afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man bi'abdihi yaghfiru wa yarham ya dafi'al bala wa qadiyal hajat. Idfa'anna kulla dhammin wa ghammin wa hammin wa bala'in wa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna istauda'na ma 'allamtana fartudhu inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz Khalil. Sementara mohon videonya dibuka dulu, mau diambil foto bersama. Ya, kameranya mau dibuka, kita mau ambil foto bersama. Setelah itu, 1, 2, 3. Masih lagi? Sudah cukup? Baik, terima kasih.
Terima kasih Ustadz, terima kasih Profesor, guru-guru saya. Terima kasih. Sejawat, para Izin. monggo berperan. Kita akhiri acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Depan masih ada acara lagi, 2 kali kita pertemuan. Jam yang sama. Assalamualaikum. Izin deh.